Aku bukan menantu sampah. Bab 797 bekerja sama melawan Rocky. Ekspresi wajah pria berpakaian hitam itu berubah drastis kapan orang ini datang. Dia bahkan tidak menyadarinya. Tatapan mata Disa dingin, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin. Dia berbicara dengan dingin. Berani-beraninya mengganggu Rocky. Apakah kalian sudah bosan hidup? Setelah selesai bicara, dia tidak menunggu pihak lawan menjawab, dia memukulnya dengan keras. Istriku, apakah kamu baik-baik saja? Rocky bergegas masuk ke rumah sakit dan menemukan Dewi di ruang bawah tanah. Suamiku. Dewi terlihat gembira, dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, dan berlinang air mata. Untung kamu baik-baik saja, aku sangat khawatir. Sudah tidak apa-apa. Rocky menepuk-nepuk punggung istrinya untuk menghiburnya, terlihat aura dingin melintas di matanya. Meskipun istrinya aman-aman saja, tetapi jika dia tidak menemani istrinya untuk melakukan pemeriksaan kehamilan hari ini, pasti sesuatu yang buruk sudah terjadi pada istrinya. Jenny masih shock ketika dia melihat Rocky. Dia menjadi marah dan berteriak, apakah kamu ingin aku mati? Tadi kamu melemparku masuk dan punggungku memar karena terjatuh. Rocky memeluk Dewi, dia mendengus dingin dan berkata, jika aku tidak melemparmu masuk, sekarang kamu sudah menjadi mayat. Teringat situasi barusan, Dewi juga langsung ketakutan. Dia memeluk Rocky dengan erat, dan bertanya dengan cemas, suamiku, apa yang terjadi barusan? Mengapa ada yang menembak? Jangan khawatir, aku sudah lapor polisi, dan penembakannya sudah diurus. Rocky tidak menjawab secara langsung, dia tidak ingin membuat istrinya khawatir. Namun Jenny malah melompat seperti digigit kalajengking, dan mengomel. Rocky, apakah ini masalah yang disebabkan olehmu? Aku hampir mati tadi. Kamu ini, dasar pembawa bencana, kamu ingin melenyapkan keluarga Liu kami. Ekspresi wajah Rocky menjadi muram dan dingin, dia menahan api amarahnya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa pada Jenny saat ini, dia masih harus mempertimbangkan perasaan istrinya. Dewi segera berkata, Bu, kenapa kamu menyalahkan Rocky atas semuanya? Jika bukan karena dia, aku sudah ditembak tadi. Rocky melemparmu masuk itu untuk menyelamatkanmu. Jenny berkata dengan marah, apakah aku masih tidak mengenalnya? Itu pasti karena tipuan yang dia lakukan sebelumnya. Sekarang ketahuan orang menyewa pembunuh untuk membunuhnya. Jika tidak, dia sembarangan bermain dengan wanita di luar dan mendapatkan balas dendam. Sayang sekali kamu tidak menjadi penulis skenario. Rocky berkata dengan muram, dia tidak ingin berbicara dengan Jenny lagi, jadi dia langsung menggendong Dewi dan melangkah keluar dengan cepat. Kamu, apakah kamu ingin meninggalkanku? Jenny terkejut dan bergegas berlari mengejarnya dengan ketakutan. Dia paling takut mati dan tidak ingin tinggal di sini sendirian. Rocky menggendong Dewi dan berjalan hingga ke depan. Jenny meringkuk dan mengikuti mereka dari belakang. Dia membungkuk dan menganggap Rocky yang berada di depannya sebagai perisai. Bagaimanapun, jika ada orang yang menembak Rocky yang akan dibunuh lebih dulu. Rocky tidak perlu melihat ke belakang, dia sudah tahu apa yang dipikirkan Jenny, dia malas mempedulikannya, dia melangkah maju dengan cepat. Kalau bukan karena Jenny adalah ibu istrinya, dia sudah mati berkali-kali.
Ada beberapa mobil polisi diparkir di depan rumah sakit. Aparat kepolisian sedang mencari-cari di sekitar. Sepertinya sudah ada yang melapor polisi untuk penembakan tadi. Rocky tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Dia membuka pintu mobil, memasukkan Dewi ke dalam, lalu segera pergi. Jenny buru-buru melompat ke dalam mobil dan menyusut menjadi bola di kursi belakang. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di depan villa. Begitu berhenti dengan stabil, Jenny masuk ke rumah seperti burung yang ketakutan. Dia berlari ke kamar tidur dengan kecepatan cepat dan langsung menutup pintu hingga tertutup rapat. Melihat Jenny begitu takut mati, Rocky mengerutkan kening. Dia hendak menggendong Dewi keluar dari mobil. "Suamiku, aku tidak terluka, jadi aku bisa berjalan sendiri." Wajah Dewi memerah. Dia membuka pintu dan keluar dari mobil, lalu bertanya dengan gelisah, "Apakah penembakan tadi benar-benar menargetkanmu?" Rocky merenung sejenak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mungkin hanya kebetulan." Dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada istrinya. Jika tidak berdasarkan kepribadian Dewi, dia pasti akan mengkhawatirkannya. Saat ini adalah masa kehamilan istrinya yang sangat penting. Ia harus melindungi istrinya dan membiarkannya menjaga janinnya dengan baik. Rocky mengantar Dewi ke kamar tidur untuk beristirahat. Ketika dia keluar, tatapannya menjadi sangat dingin. Dia berjalan ke halaman, menelpon Disa, dan bertanya dengan serius, "Bagaimana situasinya? Sudah dibereskan?" Suara Disa tanpa emosi sedikit pun terdengar. "Pembunuh ini tidak tahan dengan siksaan. Aku baru memasukkan 3 serangga beracun ke dalam tubuhnya, dan dia sudah tewas. Tetapi sebelum dia tewas, aku sudah mengetahui asal-usul mereka." "Katakan." Rocky berteriak. Mampu bertahan dari 3 serangga beracun Disa, dia bukan lagi orang biasa. "Rocky, kali ini kita sudah membuat masalah besar." Disa berkata dengan serius. Rocky mengerutkan kening. Berdasarkan kepribadian Disa, bahkan Charlie pun tidak terlalu dipandangnya. Ternyata ada kalanya dia juga begitu takut. Asal-usul mereka pasti tidak biasa. Setelah terdiam sejenak, Disa mengangkat bahu dan berkata, "Tidak disangka mereka diutus oleh bos lamaku." "Maksudmu, organisasi pembunuh luar negeri itu?" "Iya." Disa berkata, "Meskipun aku bekerja untuk Charlie, pemimpin dari organisasi Hidden Ghost, tetapi beberapa tahun sebelumnya organisasi Hidden Ghost bergabung dengan sebuah organisasi pembunuhan misterius di luar negeri dan menjadi cabang juga. Dan pembunuh yang datang kali ini berasal dari cabang Goryeo." Rocky mengerutkan kening dengan erat. Tidak disangka dia begitu cepat sudah akan menghadapi organisasi pembunuhan paling menakutkan dan paling misterius dalam legenda. Tampaknya keluarga Bai benar-benar menghabiskan banyak usaha untuk menghadapinya. Disa berkata lagi, "Organisasi pembunuh ini sangat besar. Itu termasuk sekte dari seluruh dunia, dan tersebar di seluruh dunia. Organisasi Hidden Ghost dianggap sebagai kekuatan yang lebih rendah dalam organisasi, dan peringkat cabang Goryeo masih di atas organisasi Hidden Ghost." Rocky mengangguk. Jika tidak, organisasi akan langsung menyerahkan tugas ini kepada Charlie. Disa berkata dengan dingin, "Orang ini sudah tewas sebelum aku selesai bertanya. Takutnya sekarang organisasi cabang Goryeo dan cabang Yuga telah bergabung. Mereka berniat untuk menanganimu bersama-sama. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam organisasi, jadi kamu harus berhati-hati." "Tidak masalah."
Rocky tersenyum dingin, merekalah yang seharusnya berhati-hati. Petik 2. Iya. Disa tersenyum dan berkata, aku lupa kamu bahkan dapat membunuh piton merah. Markas keluarga Bai diratakan olehmu, apalagi yang kamu takutkan. Petik 2. Berani mencari masalah dengan Rocky itu namanya cari mati. Setelah menelepon Disa, Rocky sudah paham secara garis besar. Dia sama sekali tidak takut dengan organisasi pembunuh ini, tetapi dia harus mempertimbangkan istri dan keluarganya. Memikirkan hal ini, Rocky segera membuat pengaturan yang terbaik. Dia menelepon Aung Miko dan yang lainnya untuk bergabung dengan Disa melindungi istrinya. Jumlah pengawal di villa menjadi 2 kali lipat dan monitor inframerah paling canggih dipasang di dinding luar. Pada saat yang sama, Rocky menelepon Paman Mirza, Dego, dan pemimpin bawah tanah kota sahaja lainnya. Dia memerintahkan mereka untuk mengirim anak buah tambahan untuk mengontrol blok di dekat villa dengan baik. Begitu ada orang asing masuk, segera blokir dan laporkan padanya. Setelah selesai mengatur semuanya, Rocky menelpon Winata lagi dan berbicara secara singkat. Gunakan mata langit untuk memeriksa sekelompok orang untukku. Kakak senior, aku akan segera menanganinya. Winata langsung mengiyakannya tanpa ragu. Bagaimanapun, kakak seniornya ini sangat hebat. Pertempuran di Pulau Kamolwan waktu itu benar-benar mengerikan dan keren. Aku bukan menantu sampah. Bab 798 Pria Bertopeng. Seluruh anggota organisasi Sky Dragon sangat mengaguminya. Mereka selalu menyanjung Rocky dan ingin dekat dengannya. Bahkan Rei Long, setelah mendengar laporannya, dia juga tercengang dan tidak merespons selama 2-3 jam. Melompat dari pesawat dan langsung menghancurkan tanah menjadi lubang besar, mengikis Fabian menjadi tongkat. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang hebat biasa. Selain itu, anggur rumput ungu yang diberikan oleh Rocky sudah ada efek pada tubuh anggota organisasi Sky Dragon. Semua orang menganggapnya sebagai obat mujarab. Harus memiliki hubungan yang baik dengan orang yang begitu hebat. Jika bukan karena saran Rocky untuk jangan membocorkan identitasnya untuk saat ini, Rei Long hampir akan melapor kepada atasannya, langsung memasukkan Rocky ke tim mereka dan mengatur posisi untuknya paling rendah memiliki 3 bintang. Sebuah kamar di rumah lama keluarga Bai. Cahaya menembus dari celah tirai, menerangi sosok kurus di tempat tidur. Brahma terbaring tak sadarkan diri, wajahnya pucat. Dia tidak ada bedanya dengan pasien vegetatif. Ibunya Vike sedang duduk di samping tempat tidur. Dia menyeka air matanya, mengertakkan gigi dan berkata, Rocky mencelakai putraku hingga seperti ini. Bahkan jika aku harus menghabiskan seluruh kekayaanku, aku juga ingin mencabut nyawa Rocky dan seluruh keluarganya untuk membalaskan dendam putraku. Hanto berjalan mondar-mandir di kamar dengan tangan diletakkan di belakang, wajahnya tampak marah. Mereka sudah pernah ke pengobatan tradisional negara dan meminta dokter ternama untuk mengobati putra mereka. Tidak disangka ketika mendengar kata keluarga Bai, mereka langsung menolak dan bahkan tidak mau bertemu dengan mereka. Kemudian, Hanto baru ingat, bukankah Rocky adalah direktur dari pengobatan tradisional negara? Rocky ini benar-benar tidak masuk akal. Hanto sangat marah, ekspresi wajahnya sangat muram. Mereka mencari dokter lain, tetapi mereka semua menggelengkan kepala. Barang putranya untuk meneruskan generasi sudah hilang, anggota tubuhnya patah tulang,
dan mengalami banyak luka. Dia telah menjadi pasien vegetatif, meskipun telah mengunjungi banyak dokter terkenal, namun itu tidak berguna. Hampir semua dokter yang diundang menyuruh mereka untuk pergi ke pengobatan tradisional negara untuk mencari Direktur Rocky. Mereka bilang hanya Direktur Rocky yang bisa mengobatinya. Hanto mengertakkan gigi dan berkata, aku tidak percaya hanya Rocky yang bisa menyembuhkan putraku. Keluarga baik kita punya uang, aku tidak percaya di seluruh dunia tidak bisa menemukan dokter hebat yang bisa menyembuhkan putraku. Suamiku, sewa pembunuh lagi, tidak peduli berapa banyak uang yang harus dikeluarkan, selama bisa membunuh Rocky aku rela mengeluarkannya. Vicky berkata sambil menangis. Hanto sedang risau, dia berteriak dengan kesal, apa yang kamu tahu? Jika Rocky begitu mudah ditangani, apakah ayahku masih perlu begitu takut padanya? Putramu sudah sekarat, apakah kamu masih takut ini dan itu? Sika marah dan langsung berdiri, dia berteriak pada Hanto, kalian semua orang keluarga bayi pengecut, jika kamu tidak mau membalaskan dendam putramu, aku yang akan mencari orang sendiri. Petik 2. Setelah selesai bicara, dia mendorong Hanto dan berlari keluar sambil menangis. Hanto merasa sangat risau, melihat kondisi tragis putranya yang sudah menjadi pasien vegetatif, niat membunuh yang kental melintas di matanya. Tidak disangka, Rocky bisa begitu sulit untuk dihadapi. Pembunuh organisasi Bears yang dia sewa dengan mahal dari luar negeri, 2 penembak jitu tingkat atas dunia, gagal dan dibunuh di tempat. Seberapa hebatnyakah Rocky ini? Mengapa Bernardi begitu takut padanya? Tepat ketika Hanto tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba terdengar suara ribut di halaman. Begitu dia mengangkat kepalanya, dia mendengar suara boom. 2 sosok orang, seperti karung goni yang dibuang, terbang langsung dari pintu dan berguling beberapa kali di lantai. Ini. Ekspresi Hanto berubah, dia melihat bahwa orang yang dilempar ternyata adalah pengawalnya, dia langsung terkejut dan marah. Bagaimanapun, pengawalnya adalah master hebat di kota sahaja, mereka bahkan terluka parah di tempat tanpa bersuara. Direktur Hanto, sepertinya kamu sedang memiliki masalah. Seiring dengan suara yang aneh ini, sesosok orang berjalan masuk. Sosok itu memakai jas, namun memakai topeng mengerikan di wajahnya, sepertinya sengaja menutupi wajahnya. Di tangannya, dia juga membawa lengan berdarah yang putus. Hanto tersentak sejenak, dia benar-benar terkejut, dia segera bergegas ke meja kerja, mengeluarkan pistol dari laci, dia mengarahkannya ke orang itu, dan berteriak dengan dingin, berhenti, siapa kamu? Kenapa kamu melukai pengawalku? Kamu bilang orang-orang di luar itu pengawal. Orang itu mencibir dengan meremehkan, dan berkata dengan santai, orang-orang di luar telah aku pukuli hingga terjatuh, ada beberapa yang tidak patuh, aku langsung memutuskan lengan mereka agar mereka tahu diri. Setelah selesai bicara, pria bertopeng itu langsung melemparkan lengan yang patah di tangannya ke lantai, dan menendang lengan itu dengan sepatu kulitnya, seolah-olah seperti menendang batu. Bahkan meskipun Hanto adalah orang yang sudah berpengalaman, tetapi saat ini dia juga tidak bisa menahan diri bergidik. Setidaknya ada 12 pengawal di luar pintu, dan semuanya adalah master yang satu orangnya bisa memukul 10 orang. Mereka bahkan dipukuli hingga terjatuh oleh pria bertopeng ini tanpa bersuara, dan lengan juga dipotong. Orang ini kejam. Kemampuannya hebat. Benar-benar tidak pernah ditemui sebelumnya.
Hanto ketakutan dan bertanya dengan serius, apakah Anda adalah orang yang diutus oleh Rocky? Apakah dia layak? Pria bertopeng itu mendengus dingin, terlihat sedikit cahaya kebencian melintas di matanya, dan dia berkata, Direktur Hanto, aku datang untuk bekerja sama denganmu. Kerja sama? Kerja sama apa? Isi dari kerjasamanya sangat sederhana, yaitu ada seseorang ingin bekerja sama denganmu untuk menyingkirkan Rocky. Pria bertopeng itu berkata dengan dingin, dia adalah musuh kita bersama. Setelah mendengar ini, perasaan Hanto yang gugup menjadi lebih rileks, tetapi dia masih bertanya dengan memegang pistol, kamu bahkan tidak mengatakan identitasmu, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kamu hanya perlu mempercayaiku. Pria bertopeng berkata, kalau tidak aku bisa dengan mudah membunuhmu sekarang. Hanto terus menatap pria bertopeng itu, dia meragu selama beberapa detik, dan perlahan meletakkan pistolnya. Hanya berdasarkan pihak lawan bisa membunuh kedua belas pengawalnya tanpa suara itu sudah bisa membuktikan dia bisa mencabut nyawanya dengan sangat mudah. Apa rencanamu? Pria bertopeng itu tersenyum tipis dan berkata, majikanku ingin bertemu denganmu, dia berada di dalam mobil di luar pintu rumah keluarga Bai. Hanto berpikir dengan cepat dan beberapa pikiran melintas di benaknya. Akhirnya, dia berkata dengan serius, oke, aku akan pergi denganmu, selama bisa menyingkirkan Rocky, keluarga baik kami tidak akan merugikanmu. Pria bertopeng itu berbalik dan pergi, dia meninggalkan sepatah kata dengan suara dingin. Tenang saja, majikanku punya uang, kekayaan keluarga baik kalian bukan apa-apanya baginya. Petik 2. Hanto berjalan keluar dari ruang tamu dan melihat darah di halaman, semua pengawalnya terluka parah di bawah itu terlihat sangat menyedihkan. Dia menenangkan dirinya dan melangkah keluar halaman. Sebuah mobil Rolls-Royce panjang diparkir di pintu belakang, dan pria bertopeng itu berjalan ke sisi mobil lalu berkata dengan hormat, Direktur Hanto sudah keluar. Kaca jendela perlahan-lahan diturunkan, sebuah tangan yang memakai giok hijau terentang, kukunya dicat dengan warna semerah darah. Segera setelah itu, Hanto tercengang saat melihat orang yang duduk di dalam mobil menoleh. Ternyata seorang wanita, dia memakai kacamata hitam tetapi masih bisa melihat parasnya yang cantik. Namun seluruh tubuhnya memancarkan aura berbahaya, dan membuat orang merasa dia seperti ular berbisa berwarna-warni. Wanita itu berkata, Direktur Hanto, aku telah mendengar tentang masalah putramu, dan aku sangat merasa kasihan padanya. Aku dapat membantumu menangani Rocky. Siapa kamu? Hanto menatap wanita itu dan berkata, kenapa kamu mau membantuku?